evolusi sama Al-Quran. Sering banget kan kita dengar kalau dua hal ini tuh kayak minyak dan air. Nggak bisa nyatu. Narasi yang kita kenal selama ini ya pertentangan. Tapi gimana kalau ternyata Al-Quran sendiri justru nyimpan cerita evolusi yang luar biasa detail dan bahkan selaras banget sama sains? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan besarnya yang mungkin bikin banyak dari kita galau. Apa kita harus milih salah satu? Antara iman sama sains? Antara wahyu Tuhan sama realita alam semesta yang kita lihat? Atau jangan-jangan ada cara pandang lain yang lebih mendamaikan? Ya, narasi yang paling sering kita dengar itu ya pertentangan. Di satu sisi ada kisah penciptaan Adam yang seolah-olah instan, langsung jadi. Di sisi lain, ada teori evolusi yang butuh jutaan tahun. Seakan-akan kita dipaksa milih, kamu tim yang mana? Oke, sekarang coba kita tarik napas. Kita lihat lebih dalam. Gimana kalau ternyata kunci untuk mendamaikan keduanya itu justru ada di dalam Al-Quran itu sendiri? Tersembunyi di pilihan kata-katanya yang super presisi dan dalam maknanya. Untuk bisa paham ini, kita perlu satu pijakan berpikir yang fundamental banget, yaitu konsep bahwa Tuhan itu menurunkan dua kitab kebenaran. Satu yang tertulis dan satu lagi yang tidak tertulis. Jadi gini, di satu sisi Al-Quran jelas bilang kalau dirinya adalah Al-Haq, kebenaran absolut. Tapi yang super menarik, Al-Quran juga ngasih gelar yang sama, Al-Haq, ke alam semesta. Sebuah kebenaran objektif yang bisa kita amati dan kita pelajari. Logikanya kan simpel ya, kalau dua-duanya datang dari sumber yang sama, yaitu Tuhan, masa iya mereka saling bertentangan? Nggak mungkin kan? Dan ayat ini, wow, ini benar-benar mempertegas poin tadi. Ayat ini seolah bilang kalau sains, yaitu kegiatan kita mengamati alam semesta dan diri kita sendiri, itu bukan musuh. Justru, sains itu adalah alat untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Jadi, keduanya itu dirancang untuk saling mengonfirmasi, bukan untuk saling menjatuhkan. Oke, dengan pijakan itu, sekarang kita siap memulai perjalanan evolusi manusia versi Al-Quran. Kita mulai dari fase paling awal, yaitu fase yang disebut sebagai Bashar. Ini adalah manusia dalam dimensi biologisnya. Di sini kita bisa lihat betapa presisinya Al-Quran. Dia nggak asal pakai kata manusia. Untuk fase ini, Al-Quran secara spesifik pakai kata Bashar. Ini merujuk ke aspek fisik kita, ke tubuh biologis kita, makhluk yang butuh makan, butuh minum, berkembang biak, yang punya banyak banget kesamaan sama makhluk hidup lainnya. Ini adalah fase sebelum ada lompatan kesadaran yang besar itu. Dan coba lihat, unsur pembentuk bashar ini disebut berulang-ulang di Al-Quran. Ada ma atau air, ada turab atau tanah kering, yang kalau dicampur jadi tin atau tanah liat. Dan ini bukan cuma kiasan loh. Secara ilmiah, tubuh kita ini kan mayoritas terdiri dari air, karbon, dan mineral-mineral yang persis sama dengan yang ada di dalam tanah. Pas banget kan? Nah, dari materi dasar tadi, prosesnya nggak berhenti. Al-Quran kemudian ngejelasin adanya sebuah proses evolusi fisik. Ada sebuah proses penyempurnaan bentuk menuju postur yang tegak yang disebut sebagai taswiyah. Ini benar-benar kayak nonton film dokumenter evolusi. Al-Quran pakai istilah taswiyah dan fa'adalaka, yang artinya dia menyempurnakan dan membuatmu seimbang. Proses ini kan cocok banget sama temuan paleontologi tentang bipedalisme, kemampuan berjalan tegak yang jadi tonggak penting di era Homo erectus. Kerennya lagi, Al-Quran bahkan punya istilah spesifik buat hasilnya, yaitu basyaran sawiyan, manusia yang sudah lurus atau tegak. Oke, setelah evolusi fisik ini mencapai titik sempurnanya, setelah hardware-nya siap, datanglah momen yang paling krusial, sang game changer dalam sejarah manusia menurut Al-Quran, yaitu peniupan ruh. Sebuah peristiwa yang benar-benar mengubah segalanya. Eits, tapi tunggu dulu. Seringkali kita salah kaprah di sini. Apakah ruh yang ditiupkan ini sama aja dengan nyawa biologis yang bikin jantung kita berdetak? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Jawabannya tegas banget, bukan. Kenapa? Karena bashar, si manusia biologis di fase sebelumnya, itu udah hidup. Mereka udah punya nyawa, udah bisa gerak, makan, bereproduksi, sama seperti makhluk hidup lainnya. Jadi peniupan ruh ini bukan tentang penciptaan nyawa dari nol. Terus ruh itu apa dong? Nah, ruh ini bisa kita pahami sebagai sebuah potensi kesadaran ilahiyah. Ini kayak semacam software update besar-besaran yang diinstal langsung oleh Allah. Update inilah yang memunculkan kemampuan berpikir abstrak, kesadaran moral, intelektualitas, dan spiritualitas.
Di dunia sains, fenomena lompatan besar ini sering disebut sebagai revolusi kognitif. Dengan terinstalnya ruh inilah, Bashar tadi naik level. Ia memasuki sebuah fase baru yang disebut Al-Quran sebagai fase Adam. Dan di bagian inilah, kita perlu sama-sama membongkar banyak sekali mitos biar kita bisa paham makna sesungguhnya. Nah, ini poin yang paling fundamental. Coba kita pahami ulang ya. Secara bahasa, kata Adam itu bisa berasal dari kata Adamah, yang artinya tanah atau bumi. Jadi, dalam konteks Al-Quran, Adam ini nggak harus diartikan sebagai nama satu orang saja. Bisa jadi ini adalah nama sebuah fase atau nama sebuah generasi, yaitu generasi manusia pertama yang kita kenal sebagai Homo sapiens yang sudah menerima ruh dan siap memulai peradaban. Yuk, kita bedah beberapa kesalahpahaman umum. Pertama, Jannah. Kita sering mengartikannya surga di akhirat. Tapi secara harfiah, Jannah itu artinya taman atau kebun yang lebat di bumi, habitat awal mereka. Lalu khalifah, maknanya bukan sekedar pemimpin, tapi penerus atau pengganti dari generasi hominid sebelumnya. Dan yang paling penting, perintah turun atau ihbitu dalam kisah Adam itu selalu dalam bentuk jamak. Artinya berpindahlah kalian semua, bukan cuma kamu berdua. Ini merujuk pada sebuah komunitas, sebuah kelompok. Oke, setelah melihat semua ini, terus gimana sikap kita seharusnya? Kuncinya adalah dengan memahami bahwa sains itu pada dasarnya adalah sebuah bentuk tadabur, sebuah proses merenung dan kontemplasi mendalam terhadap ayat-ayat Tuhan yang tersebar di alam semesta. Nah, ini penting banget untuk dicatat. Ini semua bukan berarti pemahaman ulama-ulama terdahulu itu salah ya. Sama sekali bukan. Mereka sudah menafsirkan Al-Quran dengan sangat jujur dan tulus, sesuai dengan kapasitas ilmu dan data yang ada di zaman mereka. Mereka sudah melakukan yang terbaik dengan apa yang mereka ketahui saat itu. Dan yang luar biasa, Al-Quran seolah-olah sudah mengantisipasi hal ini. Ayat ini tuh seperti jaminan yang menenangkan buat kita, bahwa ada loh berita-berita atau informasi di dalam Al-Quran yang baru akan terungkap maknanya, yang baru akan kita pahami sepenuhnya, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya ilmu pengetahuan. Jadi prosesnya tuh jadi jelas banget alurnya. Perintah pertama adalah Iqra, bacalah. Ini bukan cuma baca teks, tapi juga membaca tanda-tanda kebesaran Tuhan di alam semesta. Lalu, sains menjadi alat sistematis kita untuk membaca alam itu. Nah, hasil dari pembacaan itulah yang kita pakai untuk melakukan tadabur, untuk merenungkan kembali ayat-ayat Al-Quran dengan pemahaman yang lebih dalam, lebih akurat. Jadi tujuannya itu bukan untuk maksa-maksain Al-Quran biar cocok sama sains, atau sebaliknya, maksa-maksain sains biar tunduk sama interpretasi kita. Bukan. Tujuannya adalah menyelaraskan cara berpikir kita, menundukkan ego kita kepada dua realitas yang sama-sama datang dari Tuhan, alam semesta dan Al-Quran. Ini adalah bentuk ketundukan yang paling jujur, baik secara intelektual maupun spiritual. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang menggugah. Kalau hari ini sains membantu kita menyaksikan narasi evolusi yang ternyata sudah lama tersimpan rapi di dalam Al-Quran, maka di masa depan, seiring semakin terbukanya tabir alam semesta, kira-kira kebenaran-kebenaran Al-Quran mana lagi ya yang sebenarnya sedang menunggu untuk kita saksikan?